Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri tahun ini begitu sangat istimewa dan berbeda dari tahun sebelumnya bagi kita kaum muslimin karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Ribuan orang yang terpapar secara langsung meninggal dunia dan secara tidak langsung terpapar dan berdampak secara ekonomi. Idul Fitri yang kita rayakan dalam suasana pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan menyegarkan ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kualitas amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin menyegarkan iman tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kejadian itu merupakan kehendak dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri di tengah pandemi saat ini kita mengedepankan rasa empati dan peduli, serta kalau memungkinkan kita bisa berbagi, kita bisa bersedekah baik dengan harta maupun dengan ilmu. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa Idul Fitri itu harus mencerminkan 3 sikap. Yang pertama, kita harus mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Berlalunya momentum ibadah Ramadan dalam kehidupan kita tidak membuat kita kembali pada kebiasaan lama, yakni selalu melakukan perbuatan yang sia-sia atau bahkan yang maksiat. Sungguh sangat merugi tentunya ketika di bulan suci Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kembali di hari yang fitri, kembali di bulan Syawal, kita kembali kepada kebiasaan lama sebelum Ramadan. Mari kita jaga spirit Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita mudah-mudahan menjadi alumni Ramadan yang terbaik dan mampu meramadankan 11 bulan ke depan. Yang kedua, tentunya sikap yang harus kita lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita disebabkan oleh saum kita, dan Allah membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari dengan taufik hidayahnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan saum didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Sikap kita yang ketiga, tentunya kita harus melakukan evaluasi atau muhasabah diri. Apakah saum yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'ats. Berapa banyak orang yang melakukan saum hanya melahirkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah summa min dzalik. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Idul Fitri tahun ini kita merasa melaksanakannya di rumah saja, tidak di lapang, tidak di masjid, sesuai dengan himbauan pemerintah dan MUI. Ini tentunya memberikan hikmah kepada kita. Salah satu di antara hikmahnya adalah kita dapat membangun keluarga kita dengan pendidikan, dengan pembinaan, dengan pembimbingan, dengan tarbiyah, dan itu sudah dilaksanakan sejak Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, kita dapat membangun keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mari kita jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama agar kita semua menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Tanpa adanya sinergi dan kerjasama antara Abi dan Umi dan Ananda, anak-anakku, tentunya keluarga kita tanpa aturan dan jauh dari koridor al-Islam. Sementara pendidikan keluarga itu sangat penting, dan Abi selaku kepala rumah tangga tentunya berkewajiban untuk mendidik, untuk membina, membimbing Ananda agar Ananda menjadi generasi Qur'ani dan menjadi generasi Rabbani. Maafkan Abi barangkali selama ini belum mampu mendidik, membimbing Ananda dengan baik. Istri dan anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sungguh berat amanah yang diemban Abi, karena Ananda sekalian adalah amanah Allah. Ananda adalah generasi penerus, dan Ananda adalah sebagai investasi akhirat bagi Abi dan Umi. Abi selaku orang tuamu juga diamanahi oleh Allah tanggung jawab yang berat untuk mendidik Ananda agar menjadi generasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik dunia maupun di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Abi sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga anak serta istrinya agar jangan sampai terjilat api neraka kelak di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Untuk itu anak-anakku, bantu Abi dan Umi untuk melaksanakan amanah yang super berat ini. Jadilah Ananda anak yang solihah, anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mempersekutukan Allah, taatlah kepada Allah. Berbakti kepada Abi dan Umi, senantiasa mendirikan sholat, menghiasi perilakumu dengan akhlak mulia, menyayangi sesama, dan senantiasa menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan Mbak Abi sayangi, jangan sampai Abi dan Umi di akhirat nanti ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki anak yang solihah. Anak-anaknya jauh dari agama, anak-anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada ujung dari perjalanan hidup Abi dan Umi, nanti ada satu hari yaumul hisab, hari perhitungan. Maka modal dan investasi yang berharga buat Abi dan Umi adalah memiliki anak yang solihah, yang selalu mendoakan Abi dan Umi. Rasulullah bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah, au yuntafa'u bi wa waladin solihun yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan. Ananda, semoga Ananda menjadi anak yang solihah, yang selalu mendoakan Abi dan Umi.
Anak-anakku, semoga anak-anak senantiasa mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pemberi rezeki, Allah Azza wa Jalla. Anakku, jadilah ananda generasi Qur'ani dan generasi Rabbani yang bisa menyelamatkan Abi dan Umi dari jilatan api neraka. Dan doakan Abi dan Umi bisa mendidik, membimbing ananda sehingga kita semua menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.